Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SCMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Keuangan Pemerintahan. Di sini saya selaku moderator yang bernama Aisyah Putri, dan anggota saya yang pertama ada Andini Azhara, yang kedua ada Feni Adita Putri, yang ketiga ada Seli Ayu Karomah, yang keempat ada Akram Muzaki, dan yang terakhir ada M. Rifki. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil video presentasi kami. Baiklah, di sini saya akan membacakan definisi dari PPT kami. Yang pertama, ilmu yang mempelajari penerimaan pengeluaran negara beserta dengan seluruh akibatnya. Keuangan negara didefinisikan juga berdasarkan objek yang meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan seperti uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara. Adapun definisi yang kedua, keuangan negara membahas dampak dari realisasi anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi penghasilan, peningkatan efisien, serta penciptaan kesempatan kerja. Saya akan membacakan materi saya, yaitu ada perbedaan dalam cara berpikir antara subjek ekonomi negara dan subjek rumah tangga dan perusahaan, walaupun masing-masing sama-sama melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatannya, dan harus ada penerimaan sebagai sumber dana guna menunjang pengeluaran tersebut. Bagi subjek ekonomi rumah tangga dan perusahaan, pengeluaran bertitik tolak pada besarnya penerimaan yang ada. Yang ketiga, sedang bagi subjek ekonomi negara, bukan penerimaan yang menentukan pengeluaran, tetapi sebaliknya, yaitu penerimaan negara disesuaikan dengan target pengeluaran negara. Adapun sistem kapitalis, dalam sistem perekonomian yang menganut paham liberalisme dan kapitalisme, dikehendaki adanya kebebasan individu dan mutlak, dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintahan kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh individu atau masyarakat. Dengan kebebasan bertindak dan berusaha memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan apa yang diinginkannya, manusia dapat mencapai kehidupan yang harmonis. Apabila setiap orang sudah merasa makmur dan sejahtera, di mana sebuah kebutuhannya telah dipenuhi, maka semua orang dalam negara yang bersangkutan dengan sendirinya juga akan merasa makmur dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, sistem sosialis. Sosialisme dalam bentuknya murni menghendaki dipuskannya kebebasan individu dan pengaturan kehidupan ekonomi harus dipegang oleh pemerintah sebagai organisasi yang mewakili para individu. Dalam artian, pemerintahlah yang mengatur distribusi barang konsumsi, bahkan mengatur pendidikan serta memperbaiki kesehatan dan sebagainya. Dalam perkembangan ekonomi bangsa-bangsa di dunia, tidak ada lagi sistem ekonomi yang ekstrim atau yang murni. Sebagian besar negara di dunia menganut sistem perekonomian campuran. Mengenai mana yang lebih sosialis atau lebih bersifat kapitalis hanya tergantung pada derajat atau sampai seberapa jauh peranan pemerintah dalam perekonomian negara yang bersangkutan. Pemerintah perlu ikut campur tangan dalam berbagai kegiatan ekonomi karena mekanisme pasar yang dianut oleh sistem kapitalis yang murni memiliki berbagai kelemahan atau market failure. Pada dasarnya, kelemahan-kelemahan tersebut timbul karena hal-hal berikut. 3.1. Adanya barang kolektif atau collective goods. Barang kolektif atau disebut pula sebagai barang publik atau public goods, yaitu barang dan jasa yang secara sederhana tidak dapat disediakan melalui jual beli di pasar. Barang dan jasa ini tidak harus disediakan untuk orang-orang sebagai suatu keseluruhan, dan bukannya disediakan bagi orang-orang yang individu. Ini adalah prinsip non-rivalry atau tidak bersaing. Konsumsi seseorang tidak akan mengurangi tersedianya barang atau jasa tersebut bagi seseorang atau sekelompok orang lain yang ingin mengkonsumsikannya.
Inilah materi selanjutnya, yaitu perbedaan antara biaya privat dengan biaya non-privat. Ya, ini perbedaannya ada di tidak harus membayar semua pihak swasta itu tidak harus membayar semua kegiatannya yang ditimbulkan oleh pihak di lain swasta, yaitu untuk mencipta dari usaha yang sama, karena barang dan jasa yang digunakan dalam mengambil keputusan itu tidak benar-benar mencerminkan nilai yang timbul oleh kegiatannya. Akibatnya, keputusan produsen swasta yang didasarkan atas harga-harga tersebut tidak dapat mencapai tujuan masyarakat yang maksimal. Yakni perbedaannya itu ini seringkali disebabkan oleh adanya unsur eksternalitas, baik yang berupa eksternalitas ekonomi maupun eksternalitas disekonomi. Yang selanjutnya yaitu adanya resiko yang sangat besar dalam kenyataan masing-masing kegiatan, yaitu usaha yang memiliki resiko yang berbeda-beda dan ada juga yang memiliki resiko yang sangat berat maupun ringan. Biasanya kegiatan yang punya resiko sangat berat itu tidak akan pernah dijalankan oleh pihak swasta. Di samping itu, manfaat dari usaha itu tidak akan pernah dimonopoli oleh pihak-pihak yang tertentu, tetapi akan dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pihak swasta tidak akan mengambil resiko yang sangat tinggi dan belum tentu memetik hasilnya secara maksimal, dan tetapi berguna bagi masyarakat secara keseluruhannya. Jadi pihak swasta itu tidak akan pernah mengambil keputusan yang sangat besar dan merugikan pihak swastanya tersebut. Jadi pihak swasta itu tidak akan pernah mengambil resiko maupun eksternalitas disekonomi. Yang selanjutnya yaitu adanya resiko yang sangat besar dalam kenyataan masing-masing kegiatan, yaitu usaha yang memiliki resiko yang berbeda-beda dan ada juga yang memiliki resiko yang sangat berat maupun ringan. Biasanya kegiatan yang punya resiko sangat berat itu tidak akan pernah dijalankan oleh pihak swasta. Di samping itu, manfaat dari usaha itu tidak akan pernah dimonopoli oleh pihak-pihak yang tertentu, tetapi akan dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pihak swasta tidak akan mengambil resiko yang sangat tinggi dan belum tentu memetik hasilnya secara maksimal, dan tetapi berguna bagi masyarakat secara keseluruhannya. Jadi pihak swasta itu tidak akan pernah mengambil keputusan yang sangat besar dan merugikan pihak swastanya tersebut. Jadi pihak swasta itu tidak akan pernah mengambil resiko atau keputusan dikala memiliki akibat atau akhirannya yang sangat mengambil resiko. Baik, sifat-sifat monopoli dari suatu kegiatan. Banyak usaha atau kegiatan yang sebaiknya diusahakan secara monopoli untuk menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis usaha seperti ini mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu biaya rata-ratanya cenderung menurun dengan makin banyaknya barang atau jasa yang dihasilkannya, decreasing cost activities. Selanjutnya adanya inflasi dan deflasi. Mekanisme pasar tidak dapat mengatasi tekanan-tekanan inflasi maupun deflasi secara otomatis, tetapi pemerintah dapat mencegah timbulnya inflasi maupun deflasi dengan mempergunakan kekuasaannya. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneternya untuk mengatasi tekanan-tekanan inflasi ataupun deflasi tersebut. Semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik, dengan mekanisme pasar, perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik dapat berkembang. Tetapi dengan semakin berkembangnya pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemampuan para pengusaha dalam pengawasan secara otomatis akan menjadi semakin lemah, sehingga sampai saat tertentu akan mengalami penurunan output dan kesempatan kerja. Selanjutnya adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis mempersempit atau mengurangi perbedaan pendapatan yang semakin tajam dalam masyarakat. Dengan mekanisme pasar, golongan lemah akan menjadi semakin miskin. Perusahaan-perusahaan besar melalui persaingan bebas akan menghancurkan perusahaan-perusahaan kecil yang tak mampu bersaing. Oke, di sini telah diuraikan bahwa barang publik adalah barang-barang yang mempunyai dua sifat pokok, yaitu yang pertama adalah tidak bersaing dalam hal konsumsi atau non-rival consumption, dan yang kedua adalah tidak menolak dalam pemanfaatannya atau non-exclusion. Jadi kalau suatu benda atau barang mempunyai dua sifat tersebut, apakah itu dihasilkan oleh pemerintah atau swasta, maka barang tersebut berfungsi sebagai barang publik atau public goods.
Selanjutnya adalah pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian. Kegiatan pemerintah dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah kegiatan alokasi atau allocation function. Pemerintah mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah kegiatan redistribusi pendapatan atau redistribution function. Di sini adalah pemerintah melaksanakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan dengan cara mengenakan pajak atau memberikan subsidi. Ini memberikan koreksi terhadap distribusi penghasilan yang ada dalam masyarakat yang kurang merata. Yang ketiga adalah kegiatan stabilisasi atau stabilization function. Pemerintah bertindak menstabilisasikan perekonomian dengan menggunakan berbagai kebijakan seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan untuk meningkatkan atau mengurangi besarnya permintaan agregat atau agregat demand. Yang terakhir adalah kegiatan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi atau development function untuk meningkatkan standar hidup penduduk pada tingkat yang layak dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Jadi di sini adalah kesimpulan dari materi kami adalah pentingnya keuangan negara dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Keuangan negara tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran pemerintah, tetapi juga berperan dalam menciptakan stabilisasi ekonomi.